Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatih ya Alim. Mari kita merenungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Sudah banyak yang meninggal. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita, sahabat kita, rekan kita, kenalan kita. Mereka semua sudah meninggal. Siapa saja, kapan saja, di mana saja, semua orang pasti akan mengalami meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah suatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tidak ada, lalu Allah menjadikannya dia ada di muka bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa kita semua akan mengalami kematian, dan ini semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikitnya ada 3 yang akan kita bahas dengan waktu yang sesingkat ini. Pertama, beramallah sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa saja di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Fa inna khairu amalihi adwamuhu fa inna qala." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin,
dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun dengan sesama manusia. Dalam setiap amal, kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal yang terakhir buat kita, sehingga kita akan nambah semangat untuk beramal. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluh illa min thalasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda-tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lain dari seorang yang husnul khatimah apabila mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal soleh. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita ini, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.